Perkenalkan, nama saya Aimala Putri dengan NIM 2522086. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang memori. Memori adalah pusat perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data atau informasi yang harus dijaga dan diatur sebaik-baiknya. Memori ini dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Sedangkan memori eksternal yaitu merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Memori eksternal menyimpan data dalam media fisik berbentuk kaset atau disk. Adapun jenis-jenis memori internal sebagai berikut. Yang pertama yaitu RAM. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Yang kedua yaitu ROM. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Ketiga yaitu SRAM. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirangsang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Yang keempat yaitu DRAM. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegerakan oleh CPU secara berskala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat daripada SRAM. Yang kelima yaitu SDRAM. SDRAM adalah jenis RAM atau memori komputer yang dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasikan oleh cloud system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Yang keenam yaitu CMOS. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Yang ketujuh yaitu DIMM. DIMM terdiri dari rangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. Adapun yang kedelapan yaitu cache memory. Cache memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Dari jenis-jenis memori internal tersebut, tentu kita bertanya-tanya apa sih fungsi dari memori internal ini? Fungsi dari memori internal menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU untuk diproses lebih lanjut. Adapun jenis-jenis dari memori eksternal. Yang pertama yaitu punket card atau kartu berlubang, yaitu merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui puncard ready yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Yang kedua yaitu magnetic disk, merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Contohnya yaitu floppy disk dan hard disk. Yang ketiga yaitu optical disk, yaitu optik yang terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Contohnya itu DVD dan DVD. Yang keempat yaitu magnetic tape, yaitu tape yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset tape recorder. Dari beberapa jenis-jenis memori eksternal tersebut, tentu kita bertanya-tanya juga apa sih itu fungsi dari memori eksternal, yaitu berfungsi untuk menyimpan data atau program. Memori eksternal mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi tentang memori ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian materi yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.